Sahabat tekno semuanya, di sini saya hanya ingin share berbagi pengalaman, yaitu pada tanggal 5 April ya, tanggal 5 April pukul 11 lebih lah. Kalau nggak salah, akun email saya ini ya, yang saya gunakan untuk YouTube, ini diambil alih oleh orang lain ya. Untuk yang ngambilnya sudah, lokasinya udah ketahuan sih, dari Brazil ya, Kontebo. Untuk nomor telepon ataupun email dari penyerangnya juga sudah saya ketahui, tetapi saya tidak akan tampilkan ya. Jadi ini hanya untuk share pengalaman saja ya. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, kasusnya seperti ini ya. Semua data pada di sini ya. Jika teman-teman lihat ada verifikasi 2 langkah sampai ke bawah ya. Verifikasi 2 langkah, kata sandi Google Authenticator, kemudian perintah Google, nomor telepon, email pemulihan, kode cadangan, semuanya diganti teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya tidak bisa masuk ya, sekitar setengah jam lah. Saya tidak benar-benar tidak bisa masuk ya. Nah, jadi seperti ini ya. Di ini jika teman-teman ingin melakukan recovery pemilihan email, teman-teman bisa menggunakan URL account.google.com yang di layar ya, teman-teman. Yang di layar saja, tinggal catat. Ini walaupun teman-teman memasukkan email, kemudian klik coba lagi, ketika walaupun kita sudah menggunakan sandi yang benar, kemudian verifikasinya pasti akan diarahkan ke nomor telepon ataupun email pemulihan ataupun kode cadangan. Itu tidak bisa saya gunakan sama sekali ya. Jadi nomornya itu pasti mengarah terus ke nomor penyerang ya. Email pemulihannya sudah diganti, semuanya pokoknya sudah diganti. Selama setengah jam saya tidak bisa masuk begitu ya, kronologinya begitu. Nah, jika teman-teman di sini lihat, di sini saya ada ini seperti ini karena masih tampil, karena terbilang belum lebih 1 bulan. Tetapi ya di aktivitas keamanan ini entah kenapa ya, kalau yang sekarang itu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu masih ada ya untuk yang login yang dari penyerangnya itu. Kalau sekarang itu nggak ada ya. Mungkin ada waktu, mungkin sekitar 1 minggu jika yang login yang bukan biasanya mungkin dihapus ya. Nah, di sini sebenarnya ada ya, di ini tanda ini ya. Ini kebetulan memang software sih ya. Kalau nggak salah sebelum ada notifikasi, karena saya sebenarnya mau tidur sih. Pas jam 9 itu saya googling sih di komputer itu ya, googling. Nah, ini memang saya akui dari software ya. Jadi saya mengunjungi suatu situs ya, tetapi karena terlalu buru-buru, jadi URL-nya ini saya malah dibuka di sini ya. Coba tekan Windows R saja. Nah, jadi saya terburu-buru ya. Malah saya buka URL di sini ya. Nah, ini kebetulan yang versi Windows, di Windows ya, khusus Windows 20H2 ini hati-hati ya, jangan membuka URL di sini. Ini ada pool ya, vulnerability, dan laporannya memang sudah saya kirimkan ke pihak Microsoft, karena itu untuk nambah patch dari sistem operasi bukan tanggung jawab kita ya. Kebetulan saya yang saya gunakan sudah nggak berani lagi menggunakan versi Windows di bawah 20H2 ya. Takut nggak sengaja masukin URL di sini langsung di oke begitu ya. Itu saya blunder di sini. Saya mengunjungi suatu situs ya. Situs orang Indonesia sih sebenarnya. Hanya saja di situs tersebut ada script ya. Saya tidak perlu sebutkan untuk nama situsnya. Jika teman-teman ingin mengetahui, bisa hubungi saya situs apa yang populer di Indonesia yang tidak boleh dikunjungi itu ya. Oke, sebelum kita ke ini ya, kenapa saya bisa memulihkan, kita nanti terakhir saja ya, kenapa saya bisa memulihkan, biar ini teman-teman juga bisa teman-teman lakukan ya. Jika benar-benar semua opsi yang ada di sini itu teman-teman sudah tidak bisa digunakan begitu ya kira-kira. Ada beberapa link yang sangat dibutuhkan dan saya simpan sih sebenarnya ya. Yang pertama yaitu URL pemulihan ya. Teman-teman bisa cek di layar. Kemudian saya juga, teman-teman sebenarnya yang menggunakan akun teman-teman bisa cek di myactivity.google.com ya,
activity ya. Nah, ini teman-teman tinggal scroll ke bawah untuk ngecek aktivitas akun Google ya. Jadi teman-teman kalau hanya menghapus di browser itu tidak berlaku ya. Karena activity ini tersimpan langsung di server Google ya, bukan di lokal. Kalau menghapus AC yang history di lokal itu tutorial kebanyakan seperti itu ya, cara menghapus history gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa cek ya, ini di login saja ke Gmail ya, di mail.google.com atau teman-teman bisa ketik di gmail.com begitu ya. Setelah masuk teman-teman klik gerigi ya. Nah, klik saja di gerigi, setelah pilih lihat semua setelan untuk mengamankan akun Gmailnya ya. Nah, lalu masuk ke filter dan alamat yang diblokir jika ada sesuatu yang ini sebenarnya saya sudah hapus sih itu. Jadi yang penyerang ini pinter sih, tapi dia pakai bot ya, karena semua data ini diubah dalam 1 menit ya, sangat cepat gitu. Kemudian teman-teman langsung cek di penerusan, mungkin ada penerusan email ya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, teman-teman silahkan filter ataupun hapus ya. Ini settingan standar yang biasa saya gunakan untuk mengecek keamanan Gmail gitu ya. Untuk di Gmailnya mungkin ada sesuatu yang aneh begitu. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek di myakun.google.com/connection untuk mengecek aplikasi pihak ketiga. Biasanya mungkin teman-teman pernah login akun game, mungkin FF atau mungkin COC, mungkin PUBG, mungkin Mobile Legends. Pasti akan, jika yang dihubungkan secara otomatis akan terlihat di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga kebetulan ada yang aneh sebelumnya, tetapi saya sudah logout ya. Nah, ini. Kemudian teman-teman juga bisa kunjungi support.google.com/account/community untuk mendapatkan seputar komunitas bantuan akun Google ya. Nah, ini pokoknya banyak lah di sini ya. Ini khusus komunitas ya, komunitas. Kemudian untuk cara memulihkan akun, teman-teman bisa kunjungi di support.google.com/account/7682439 ya. Nah, biasanya jika teman-teman melakukan pertanyaan ataupun sharing di forum, biasanya jika pertanyaan teman tidak, email teman-teman ini nampil ya di sini ya, ada pokoknya ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin meminta bantuan ke Google langsung ya, teman-teman bisa kunjungi di support.google.com/account ya. Saya tidak perlu membaca semua, ini ada ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini semua petunjuknya ada ya. Oke, kita kembali ke halaman awal, yaitu masalah verifikasi. Kunci sandi authenticate verification semuanya diganti. Kenapa saya bisa memulihkan seperti ini ya? Pertama, kebetulan saya membuka akun pemulihan saya ya di Chrome. Kebetulan saya tidak ada satu browser itu satu email ya. Kebetulan saya satu browser satu email ya. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga begitu ya. Nah, untuk kembalinya ini teman-teman, kenapa bisa kembali? Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, kenapa Google mengembalikan akun saya, yaitu ketika ini ya. Nah, di sini ya, kita stay di sini ya. Nah, misalkan teman-teman sudah memasukkan email atau nomor telepon yang lain-lain, ketika teman-teman klik coba lagi, itu kemungkinan pasti itu ya. Karena saya 30 menit pertama itu nggak bisa, pokoknya nggak bisa ya. Jadi nomor telepon maupun email pemulihannya itu pasti mengarah ke penyerang. Nah, itu saya coba di komputer tidak berhasil, dan akhirnya saya langsung saja di perangkat. Saya coba pulihkan di perangkat, yaitu coba lagi, klik coba lagi, coba lagi. Kebetulan saya memulihkan pakai browser Chrome bawaan Android ya. Nah, kenapa ketika 1 jam kemudian itu, ketika saya mengklik coba lagi itu, email pemulihan saya yang sebelumnya sudah diganti oleh attacker itu dimunculkan lagi oleh Google begitu. Ini yang Google sekarang ini cukup canggih sih sebenarnya. Kenapa bisa dimunculkan kembali? Karena permintaan pemulihan saya lakukan di HP saya yang awalnya akun ini dibuat memang di HP saya ini. Jadi Google itu mengetahui. Jadi seperti ini ya. Jadi Google itu akan mencatat perangkat yang sering kita gunakan untuk login. Misalkan dari hardware ID, kemudian dari cookies dan session login sebelumnya, kemudian dari lokasi geografis ataupun alamat IP, dan dari fingerprint browser ya. Kenapa saya minta
klik coba lagi dari browser Chrome di Android karena memang itu yang saya gunakan ya. Yang sinkronisasi saya di Android, intinya saya lakukan di HP ya. Kemudian ke Google juga pasti akan mengetahui riwayat aktivitas ya, misalkan pola aktivitas sebelumnya, kemudian jam penggunaan, yang lain-lain. Jadi sebenarnya ketika kita meminta pemulihan ke Google itu yang saya ketahui ada 3, yaitu Google akan mendeteksi perangkat ulang yang terpercaya ya. Yang pertama, yang kedua, Google akan mendeteksi riwayat aktivitas dan lokasi. Kemudian yang ketiga, kenapa email pemulihan lama tiba-tiba muncul kembali. Nah ini nih, setelah 1 jam kemudian email pemulihan saya muncul kembali sendiri sebenarnya begitu ya. Nah muncul karena ketika pertama kali ada notifikasi itu, saya ketika mau untuk sandinya sudah pasti tidak bisa digunakan ya. Itu emailnya sebenarnya mengarah ke email penyerang ya pemulihannya. Tetapi setelah lewat 1 jam karena saya terus meminta coba lagi, itu email pemulihan sebelumnya itu muncul lagi ya email saya begitu. Nah, terkadang ada yang bukan email, terkadang ada yang muncul nomornya muncul lagi begitu ya. Email yang sebelumnya pernah digunakan itu muncul lagi. Jadi Google itu sebenarnya sudah pinter sih bisa mengetahui walaupun passwordnya sudah diambil alih orang lain begitu ya. Nah, jadi jika teman-teman ini kalau setahu saya kalau lewat dari Sabtu Minggu itu kebanyakan udah nggak bisa sih, kita harus langsung minta ke bantuan Google ya, yang URL-nya tadi sudah saya bahas ya. Kenapa email pemulihan lama saya tiba-tiba muncul kembali? Karena Google menyimpan riwayat perubahan untuk sementara ya. Jadi Google juga akan mendeteksi bahwa perangkat saya ini adalah perangkat sah dan konsisten. Jadi Google menampilkan kembali pemulihan yang sebelumnya dihapus ataupun diganti oleh penyerang. Hal ini sebenarnya sudah diberitahukan di bantuan Google ya sebenarnya. Jadi kalau akun teman-teman itu diambil alih dan keluar notifikasi di HP, jangan dibiarin lama ya. Kalaupun pas dicoba lagi itu mengarah ke nomor penyerang, email pemulihannya mengarah ke penyerang, bahkan kode keamanan tidak bisa digunakan, kode verifikasi Google Authenticator tidak bisa digunakan. Teman-teman jangan khawatir, terus teman-teman coba lagi biar Google ini mendeteksi bahwa sebenarnya kita ingin, pokoknya pokoknya Google yang sekarang ini lebih canggih dan lebih pintar, pokoknya intinya begitu. Jadi Google mengetahui siapa sih yang sebenarnya pemilik akun Gmail ini begitu ya kira-kira. Oke teman-teman, hanya itu dulu. Jika ada yang ingin tanyakan silakan teman-teman ya. Karena mungkin kasusnya bisa berbeda, teman-teman bisa tanyakan ke saya kronologinya seperti apa biar saya nanti mungkin bisa sedikit membantu ya jika teman-teman ada kendala begitu ya dengan akun Google Anda. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.